Menggemparkan bikin merinding atas kehebatannya. Madam Pang buka suara soal Nova Arianto, pelatih Timnas U17 Indonesia. Saya siap kontrak dia ke Thailand. Karakter skemanya 11-12 dengan Shin Tae-yong. Alhamdulillah semakin mempesona. Ada tambahan kekuatan, Nova Arianto tak sabar tampilkan komposisi terbaik Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menggemparkan bikin merinding atas kehebatannya. Madam Pang buka suara soal Nova Arianto, pelatih Timnas U17 Indonesia. Saya siap kontrak dia ke Thailand. Karakter skemanya 11-12 dengan Shin Tae-yong. Dunia sepak bola Asia Tenggara tengah dibuat heboh oleh pernyataan mengejutkan dari Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand (FAT), Nuaphan Lamsam, atau yang lebih dikenal sebagai Madam Pang. Sosok kuat di balik kemajuan sepak bola negeri Gajah Putih ini tiba-tiba buka suara tentang pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Dalam wawancara yang dikutip oleh media lokal Thailand, Madam Pang menyampaikan pujian setinggi langit kepada Nova Arianto. Ia menyebut pelatih muda Indonesia itu sebagai sosok yang sangat berbakat. Bahkan disebut memiliki kualitas hampir setara dengan Shin Tae-yong, pelatih senior Timnas Indonesia yang juga pernah membesut Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Saya menyaksikan permainan Timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Nova Arianto, dan saya harus katakan dia pelatih yang sangat berbakat. Hampir seperti gurunya Shin Tae-yong, ujar Madam Pang dalam kutipan yang langsung menyebar di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Yang membuat pernyataan itu semakin mengejutkan adalah kelanjutannya. Madam Pang menyatakan ketertarikannya secara terbuka untuk merekrut Nova Arianto jika suatu saat Thailand membutuhkan pelatih baru untuk tim nasional usia muda. Jika berkenan, saya tidak ragu untuk mengontrak Nova Arianto melatih salah satu tim nasional Thailand. Ia memiliki visi permainan yang jelas, kedisiplinan yang tinggi, dan sangat menguasai pembinaan usia muda, lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Nova Arianto selama ini dikenal sebagai pelatih yang konsisten, cerdas, dan memiliki pendekatan modern dalam melatih pemain muda. Ia dipercaya memimpin Timnas U17 Indonesia sejak 2024 dan berhasil menampilkan permainan yang solid dan menjanjikan meski belum membawa tim menembus puncak kompetisi Asia. Sosok Nova sendiri memang menarik perhatian banyak pihak karena ia merupakan putra dari legenda sepak bola Indonesia, Sartono Anwar, sekaligus mantan pemain Timnas senior yang pernah bersinar bersama klub-klub besar seperti Persebaya dan Persib Bandung. Setelah pensiun, Nova meniti karier sebagai pelatih dengan disiplin tinggi, bahkan menjadi salah satu asisten andalan Shin Tae-yong di Timnas senior sebelum dipercaya menangani tim junior. Madam Pang bukan sosok yang sembarangan dalam mengeluarkan komentar. Di Thailand, ia dikenal sebagai pemimpin progresif yang membawa banyak perubahan di tubuh federasi. Di bawah kepemimpinannya, sepak bola Thailand mengalami banyak pembenahan, baik secara teknis maupun manajerial. Maka ketika ia menyebut Nova Arianto sebagai pelatih potensial yang layak direkrut untuk Thailand, sinyal itu tentu tidak bisa dianggap angin lalu. Spekulasi pun bermunculan apakah Thailand sedang mencari pelatih asing untuk program jangka panjang mereka di level usia muda? Atau apakah ini hanya bentuk penghormatan dari Madam Pang atas perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat dalam 2 tahun terakhir? Sebagaimana diketahui sejak PSSI dipimpin oleh Erick Thohir, sepak bola Indonesia terus menunjukkan tren positif.
Timnas senior berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara tim kelompok umur mulai menunjukkan potensi dengan struktur kepelatihan yang lebih terarah. Madam Pang pun sebelumnya sempat mengungkapkan rasa kagumnya terhadap pencapaian Indonesia. Ia bahkan mengaku cemburu karena Indonesia berhasil mencuri perhatian FIFA dan menjadi lokasi kantor regional baru Badan Sepak Bola Dunia tersebut. Dalam beberapa wawancara, ia secara terbuka menyatakan apresiasinya terhadap cara PSSI membangun struktur kompetisi, pembinaan usia dini, hingga pendekatan profesional terhadap federasi. Konteks inilah yang kemudian membuat komentar Madam Pang soal Nova Arianto menjadi semakin menarik. Banyak yang menilai pernyataan itu bisa saja merupakan sinyal diplomatik sepak bola antar negara ASEAN. Atau bisa jadi memang sinyal serius akan ketertarikan Thailand kepada pelatih muda yang tengah naik daun tersebut. Nova Arianto sendiri belum memberikan tanggapan resmi mengenai kabar ini. Namun yang jelas, kepercayaan internasional terhadap kualitas pelatih Indonesia menunjukkan bahwa talenta kepelatihan nasional mulai mendapat pengakuan tak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. Meski belum tentu akan benar-benar terwujud, pujian Madam Pang bisa menjadi motivasi besar bagi Nova Arianto dan jajaran pelatih muda Indonesia lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan membawa sepak bola tanah air ke level yang lebih tinggi. Yang tak kalah penting, ini juga menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan yang harus diwaspadai di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia. Apakah Nova Arianto suatu hari nanti benar-benar akan melatih timnas Thailand? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, namanya kini sudah terdengar jauh melampaui batas negeri sendiri. Alhamdulillah semakin mempesona. Ada tambahan kekuatan, Nova Arianto tak sabar tampilkan komposisi terbaik Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia akan dapatkan tambahan kekuatan di pemusatan latihan dalam kurung TC Bulgaria. Timnas U17 Indonesia baru saja bermain di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Agenda selanjutnya adalah TC di Bulgaria, Yogyakarta, dan terakhir mereka akan berangkat ke Dubai untuk persiapan akhir. Rangkaian ini akan dimanfaatkan untuk mematangkan tim jelang berlaga di Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto menjelaskan selama di Bulgaria diharapkan semua pemain Timnas U17 Indonesia, termasuk pemain-pemain yang diproyeksikan masuk ke dalam tim. TC ini rencananya mulai 1 hingga 14 September mendatang. Dia ingin mereka bisa lengkap dan Garuda Asia menunjukkan komposisi tim terbaiknya. Di sana kan kita ada 3 kali uji coba ya. Di sana termasuk tadi saya harapkan pemain-pemain diaspora yang mungkin tidak bisa hadir di dalam Piala Kemerdekaan ya bisa datang. Ada Lukas, ada Nicholas, Mike, semoga semua mereka bisa datang sehingga saya sekali bisa melihat komposisi tim secara kuat ya, kata Nova Arianto. Nantinya tidak hanya pemain diaspora tambahan tetapi pemain lokal juga ada yang masuk dalam proyeksi. Ini dilakukan karena proses yang diterapkan adalah promosi dan degradasi untuk semua pemain. Tentunya hanya pemain terpilih yang akan terus dipertahankan hingga Piala Dunia U17 2025. Tapi memang banyak opsi-opsi pemain lainnya termasuk pemain diaspora ya.
Kita lihat, saya harapkan mereka nanti bisa bergabung ya, termasuk bagaimana nanti kita persiapan kita yang direncanakan di Jogja dan sebelum masuk ke Dubai ya, sebelum kita berangkat terangnya. Nova melanjutkan, semua persiapan sudah direncanakan dengan matang. Nantinya pemain yang baru merapat diharapkan bisa segera beradaptasi dengan tim. Pasalnya waktu yang ada tidak banyak dan mereka harus memaksimalkan semua kekuatan, sehingga persiapan semua bisa berjalan dengan baik. Termasuk beberapa pemain-pemain baru yang akan kita coba sehingga membuat tim ini lebih solid lagi nanti juga, tutupnya. Bersih-bersih berlanjut, Liverpool segera uangkan bek ini. Perombakan skuad Liverpool di bawah Arne Slot belum berhenti. Setelah melepas sejumlah pemain kunci, kini giliran Kostas Tsimikas yang dikabarkan akan segera angkat kaki dari Anfield di bursa transfer musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, Liverpool siap menjual Tsimikas karena posisi bek kiri dinilai sudah cukup kuat. Kehadiran Milos Kerkez dari Bournemouth membuat persaingan dengan Andy Roberts semakin ketat dan Slot tak melihat ruang lagi bagi bek asal Yunani tersebut. Sebelumnya, nama-nama besar seperti Luis Das, Jarl Quansah, Darwin Núñez hingga Trent Alexander-Arnold juga telah meninggalkan klub. Langkah ini menunjukkan Slot benar-benar ingin membentuk skuad sesuai visinya. Liverpool kini sedang membuka komunikasi dengan beberapa klub peminat Tsimikas. Meski belum ada kesepakatan konkret, The Reds berharap transfer bisa rampung sebelum bursa ditutup. Mereka pun terbuka terhadap opsi pinjaman jika penjualan permanen belum memungkinkan. Menurut kamu, apakah melepas Tsimikas adalah langkah tepat? Atau justru Liverpool bisa kehabisan pelapis di posisi krusial ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. That you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Guardiola keluhkan skuad Manchester City terlalu gemuk. Meski Manchester City membuka musim Premier League 2025/26 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Wolverhampton, Pep Guardiola justru mengeluhkan skuadnya yang dinilai terlalu gemuk. Terlalu banyak pemain. Saya suka skuad dalam, tapi tidak ingin ada yang harus ditinggal di rumah. Itu tidak sehat, ujar Pep dikutip dari ESPN. Dalam laga di Molineux, Erling Haaland mencetak 2 gol, sementara 2 rekrutan anyar, Tijjani Reijnders dan Ryan Cherki, turut menyumbang masing-masing 1 gol. Meski puas dengan hasil, Pep merasa atmosfer tim bisa terganggu jika terlalu banyak pemain yang tak mendapat menit bermain. Guardiola juga memastikan absennya Ederson bukan karena isu transfer, melainkan karena sakit. Di bawah Mister, James Trafford tampil solid dalam debutnya. Meski menang besar, Pep mengakui timnya belum bermain ideal di babak kedua. Ia menyoroti transisi cepat sebagai senjata utama City, sembari memuji dampak instan Reijnders. Menurut kamu, apakah skuad yang terlalu dalam justru bisa jadi bumerang bagi City musim ini? Atau ini hanyalah bagian dari strategi rotasi Pep? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Chelsea gagal tundukan calon klub Mes Hilgers Enzo Maresca berkelit gegara ini. Chelsea membuka musim Premier League 2025/2026 dengan hasil imbang 0-0 melawan Crystal Palace di Stamford Bridge Minggu (17/8). Meski tanpa kebobolan, The Blues kesulitan menciptakan peluang dan gagal memanfaatkan momen emas, termasuk tendangan Liam Delap di menit akhir. Pelatih Enzo Maresca mengaku absennya Levi Colwill sangat memengaruhi permainan tim. Kami kehilangan pemain vital dalam membangun serangan dari belakang sehingga harus menyesuaikan taktik dan mencari solusi internal, ujarnya kepada ESPN. Chelsea tampak terbebani efek pramusim yang singkat dan kurang koordinasi di lini depan. Cole Palmer yang tampil kurang maksimal menjadi sorotan meski peluang signifikan baru muncul di menit-menit akhir. Meski demikian, Maresca optimis timnya akan membaik seiring berjalannya musim. Chelsea akan menghadapi West Ham pada Jumat mendatang dan diharapkan bisa tampil lebih agresif dan atraktif. Menurut kamu, apakah absennya Colwill jadi alasan utama hasil imbang ini? Atau ada faktor lain yang membuat Chelsea belum maksimal? Yuk bagikan opini kamu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. Blunder Ruben Amorim di laga Manchester United versus Arsenal, salah strategi pergantian pemain. Manchester United memulai Premier League 2025/2026 dengan hasil mengecewakan usai kalah 0-1 dari Arsenal di Old Trafford Minggu (17/8). Gol tunggal Riccardo Calafiori dari situasi bola mati jadi pembeda. Meski MU berupaya mengejar ketertinggalan, keputusan taktis manajer Ruben Amorim menuai kritik. Pada menit ke-65, Amorim menarik Casemiro dan memasukkan Manuel Ugarte yang dianggap banyak pihak sebagai pilihan kurang tepat. Banyak yang menilai Kobia Mainoo lebih cocok untuk menambah kreativitas di lini tengah. Mantan striker Clinton Morrison bahkan mengecam keputusan itu lewat BBC Sport, menyebutnya sebagai pergantian pemain yang buruk. Namun, Amorim tetap bangga dengan perjuangan timnya. Ia menilai MU layak mendapatkan hasil lebih dan menekankan perlunya perbaikan, khususnya dalam bertahan dari bola mati. Menurut kamu, apakah pergantian pemain Amorim jadi blunder besar? Atau keputusan tersebut justru sudah tepat mengingat kondisi tim? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Pinta Calafiori ke Arsenal, tampil konsisten demi gelar juara. Arsenal membuka musim Premier League 2025/2026 dengan hasil positif usai menekuk Manchester United 1-0 di Old Trafford. Riccardo Calafiori menjadi penentu kemenangan lewat golnya di menit ke-13 dan langsung mengingatkan rekan-rekannya untuk menjaga konsistensi demi meraih gelar juara. 3 musim terakhir, The Gunners selalu finish sebagai runner-up. Kini Calafiori menegaskan bahwa tim harus naik level jika ingin benar-benar bersaing merebut trofi. Kami harus terus berkembang dan bermain bagus di semua lini jika ingin bersaing di level tertinggi, ujarnya kepada Sky Sports. Gol Calafiori sendiri tercipta dari situasi sepak pojok salah satu kekuatan Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Kami rutin melatih bola mati dan hari ini kami menuai hasilnya, ungkap bek timnas Italia itu. Kemenangan ini jelas jadi modal berharga, tapi jalan menuju juara masih panjang. Menurut kamu, apakah musim ini akhirnya jadi waktunya Arsenal angkat trofi? Atau tantangan masih terlalu berat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
ruthless. It's your chance to be ruthless. Keputusan tepat. Arsenal tolak tawaran Real Madrid tukar Rodrigo dengan Saliba. Hasrat Real Madrid untuk memboyong William Saliba dari Arsenal tampaknya harus pupus. Tawaran pertukaran langsung dengan Rodrigo Goes ditolak tegas oleh manajemen The Gunners yang justru berencana memperpanjang kontrak sang bek hingga setelah 2027. Meski Real Madrid sudah mendatangkan 3 bek baru musim panas ini, mereka tetap membidik Saliba sebagai solusi jangka panjang. Namun, Arsenal tak goyah. Bek timnas Prancis itu disebut nyaman di London Utara dan sesuai dengan visi jangka panjang Mikel Arteta. Laporan menyebut Los Blancos menawarkan pertukaran tanpa biaya tambahan, mengingat nilai Saliba dan Rodrigo dianggap sepadan. Tapi Arsenal tetap kukuh, bahkan memasang harga 80 juta bagi klub yang ingin mendekati Saliba. Sebagai alternatif, Madrid kini juga mengincar Ibrahima Konate dari Liverpool. Kini yang jadi pertanyaan, apakah Arsenal sudah mengambil keputusan tepat dengan menolak tawaran ini? Apakah Rodrigo layak untuk dipertukarkan dengan Saliba? Bagaimana menurut kalian, Go Owners dan Madridistas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gol tunggal Calafiori antarkan Arsenal tekuk setan merah 1-0. Riccardo Calafiori menjadi pahlawan kemenangan Arsenal atas Manchester United setelah mencetak satu-satunya gol dalam laga pekan pertama Liga Inggris di Old Trafford Minggu (17 Agustus 2025) malam. Gol tersebut tercipta pada menit ke-13 memanfaatkan kesalahan halawan kiper MU Altay Bayindir. Meski tampil dominan dengan 62% penguasaan bola dan 22 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran setan merah, justru gagal mencetak gol. Arsenal tampil efektif dan disiplin dalam bertahan. Kemenangan ini membuat Arsenal mengantongi 3 poin dan duduk di peringkat ke-6, sementara MU tertahan di posisi ke-15. MU sejatinya punya banyak peluang. Tembakan Bryan Mbeumo melenceng, sepakan keras Patrick Dorgu membentur tiang, dan tendangan Matheus Cunha masih bisa digagalkan David Raya. Di babak kedua, upaya MU terus berlanjut namun belum membuahkan hasil. Sebaliknya, Arsenal nyaris menggandakan keunggulan lewat Bukayo Saka, tapi ditepis De Ligt. Bagaimana pendapat kalian tentang performa kedua tim? Apakah Arsenal layak menang atau MU hanya kurang beruntung? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Arsenal wajib gayat Lautaro Martinez, statistik bicara. El Toro solusi lini depan, The Gunners. Arsenal tengah berburu ujung tombak baru demi memperkuat ambisi meraih gelar Premier League dan bersinar di Liga Champions. Dalam panasnya bursa transfer, nama Lautaro Martinez mencuat sebagai kandidat ideal. Tak sembarangan, statistiknya membuktikan bahwa penyerang Inter Milan ini adalah sosok yang bisa membawa The Gunners ke level berikutnya. Musim 2024/25, Lautaro mencetak total 24 gol di semua ajang, termasuk 9 di Liga Champions.
Ia bahkan pecahkan rekor gol milik Sandro Mazzola. Di timnas Argentina, ia jadi top skor Copa América 2024 dan telah menorehkan lebih dari 30 gol internasional. Dari segi permainan, El Toro dikenal agresif, cerdas, membaca ruang, dan efisien cocok dengan taktik Arteta. Dengan usia 27 tahun dan pengalaman segudang, Lautaro bukan hanya pembelian strategis, tapi investasi jangka panjang. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Lautaro Martinez adalah jawaban bagi lini depan Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.